selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Tidak ada bagian dalam hidup ini yang menjadi milikku sendiri. Semuanya milikmu, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah membeliku dengan darah-Mu, dan harganya telah lunas. Tuhan bayar. Semua untuk kepentingan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Dan adalah kehormatan kalau aku boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ambillah hidupku ini. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku Shalom. Mari setiap kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita, baik yang di rumah maupun yang ibadah offline. Mari kita satukan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Minta Tuhan untuk melayakan setiap hati kita, agar kita layak datang ke gunung kudus-Nya. Tak
Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Siap memuji Tuhan? Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Tepuk tangan. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji hosana. Puji hosana. Puji hosana. Puji hosana. Mulia namanya. Puji hosana. Puji hosana. Puji hosana. Puji hosana. Mulia namanya.
persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan, walau kadang kami tidak mengerti, tapi kami akan tetap terus percaya kepadamu. Ujung
membangun kesucian hidup itu yang Kau inginkan, Tuhan. Perjalanan yang sangat singkat, kiranya kami mau berjuang untuk membangun kehidupan yang suci, kehidupan yang serupa dengan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Kembali pada hari ini, hamba akan menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah kiranya pertolongan daripada Roh Kudus menyertai hamba-Mu ya Bapa, memberikan hamba kekuatan dan hikmat untuk menyampaikan kebenaran. Demikian setiap umat-Mu, Bapa, Engkau kiranya menjamah dan memberkati mereka, sehingga mereka dapat menangkap kebenaran firman Tuhan dengan baik, dan mereka mau memiliki komitmen yang kuat untuk hidup di dalam kebenaran. Ini adalah perjuangan kami semasa hidup di bumi sampai di keabadian. Kiranya kami ditemukan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan kembali bersama-sama dalam ibadah raya pada saat ini. Bapak Ibu, kembali saya akan membawa kebenaran firman Tuhan, menyambung minggu yang kemarin tentang karakter. Saudara, kita memiliki tugas untuk membangun kehidupan yang suci. Amin. Semua mau masuk surga. Amin. Siapa yang mau masuk neraka? Angkat tangan. Semua mau masuk surga. Semua menantikan perhentian yang kekal itu bersama Bapa di dalam kerajaannya. Kita semua mengharapkan langit baru dan bumi baru. Tapi perlu kita ketahui saudara, surga bukan tempat orang jahat. Amin. Surga bukan tempat orang-orang yang najis. Surga bukan tempat orang yang kotor. Surga bukan tempat orang-orang yang hidupnya tidak benar. Tapi tentunya saudara, di mana Bapa, ya, di mana anaknya Tuhan Yesus Kristus berada, di situ kita mau berada. Nah, kalau kita mau bersama-sama dengan Yesus di langit baru dan bumi baru, tentunya kita harus berjuang mengubah kodrat dosa menjadi kehidupan yang berkodrat ilahi. Amin. Ya, itu tugas kita saudara, ya. Yesus telah mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menjamin keselamatan kita. Tapi untuk mengubah kehidupan kita adalah tugas kita saudara. Mengubah karakter-karakter yang buruk itu memiliki karakter ilahi. Nah Bapak Ibu, menabur pikiran itu akan menuai tindakan. Menabur tindakan akan menuai kebinasaan. Menabur karakter menuai kehidupan yang serupa dengan Yesus. Saya kalau nggak salah pernah katakan, siapa yang saudara puja, siapa yang saudara apa yang saudara pikirkan, katakan, akan menjadi seperti itu. Misalnya saudara berpikir terus tentang uang, maka saudara akan memiliki kehidupan yang seperti itu, ya. Ya, kerjanya segala sesuatu diukur oleh uang. Tapi kalau saudara belajar tentang Yesus, saya percaya lama-lama saudara jadi seperti Yesus. Tapi tentunya dengan menghidupi kehidupan Yesus. Nah Bapak Ibu, ini adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya. Ketika saudara berhenti untuk berubah, berarti saudara berhenti mengerjakan keselamatan. Keselamatan diberikan cuma-cuma oleh Yesus Tuhan kita, tetapi kita punya tugas untuk mengerjakan keselamatan itu. Kalau saudara tidak mau berubah, berarti saudara tidak mengerjakan keselamatan. Saudara tidak mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, berarti saudara berhenti mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, bagaimana karakter kita dibentuk, saudara? Lewat pikiran yang benar dan hati yang benar. Memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Kalau saudara mau karakter berubah, maka pikiran menentukan dan hati menentukan. Maka firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Siapa yang
menjadi teman bergaul saudara. Kalau saudara punya teman bergaul yang suka membicarakan kejelekan orang, suka bergosip, kalau saudara punya teman yang suka nilai-nilai kejelekan orang, lama-lama saudara jadi begitu, ya. Nah, karena apa? Karena pikiran kita sudah dirasuki oleh pikiran-pikiran yang tidak benar. Coba saudara nggak ada masalah dengan saya, contohnya, ya kan? Tidak ada masalah. Tapi saudara berteman dengan orang yang bermasalah dengan saya, oke? Saudara bergaul dengan orang yang membenci saya. Nah, setiap hari teman saudara membicarakan kejelekan saya, lama-lama saudara akan membenci saya, padahal saya nggak ada bermasalah dengan saudara. Merusak, betul? Loh, kok saya nggak pernah, perasaan saya selalu baik, saya berbuat baik, kok jadi orang ini benci sama saya? Nah, karena ternyata ia telah menuai dari pikiran yang tidak benar itu. Tiba-tiba timbullah suatu tindakan untuk melukai. Kan tidak langsung ada tindakan melukai, itu di pikiran dulu yang bermain. Hah? Pikiran dulu bermain, hati mulai bermain. Nah, tiba-tiba lahirlah tindakan yang ingin melukai saudara. Tidak otomatis saudara tiba-tiba melukai kalau tidak ada sesuatu yang terjadi di pikiran dan hati saudara. Nah, karakter yang dibangun di atas pikiran dan hati yang baik itu sangat penting saudara. Karena itu penting sekali menjaga pikiran dan hati kita. Amin. Penting ini saudara. Ini adalah motor pikiran dan hati kita ini saudara. Nah, bilang kalau saudara mau bergerak itu diperintah oleh otak. Pegang bunga itu, pegang. Nah, kalau saudara membiarkan pikiranmu ini dirusak oleh berbagai macam berita yang tidak benar, ya, tontonan-tontonan yang tidak benar, cerita-cerita yang tidak benar, maka saudara akan sulit membangun hidup yang suci. Saudara akan kesulitan. Kemarin saudara kita baru mendengar seorang pejabat yang akan diangkat saudara. Dia tiba-tiba diberikan kesempatan untuk menceritakan bagaimana kehidupannya di dalam Kristus. Dia sempat mengalami depresi. Dia berpikir bahwa sulit sekali mencapai kehidupan yang suci di tengah-tengah pekerjaannya, ya, di tengah-tengah pekerjaannya sulit untuk membangun kehidupan yang suci atau memiliki kehidupan yang sempurna. Dia berpikir kalau sekiranya mau membangun hidup yang suci harusnya menyendiri di tempat yang sepi, senyap, sehingga dia bisa membangun kehidupan yang suci. Nah, ternyata itu keliru saudara. Bagaimana kalau saudara dibentuk? Yaitu di tengah keluargamu, di tengah pekerjaanmu, di tengah pergaulanmu. Amin. Disitulah engkau dibentuk. Tidak perlu engkau menyendiri, ya kan? Kalau saudara menyendiri, berarti saudara tidak akan bisa mengetahui kualitas kehidupanmu. Besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Ya, kalau saudara besi mau tajam, sesama besi. Kalau saudara mau melahirkan kehidupan karakter yang benar, maka memang gesekan itu terkadang terjadi antara sesama kita. Betul kan? Dan itu sering terjadi, tidak bisa dipungkiri, sampai akhirnya melahirkan pribadi yang berkualitas, pribadi yang tajam terhadap kehendak Tuhan. Dan Bapak Ibu, ini tidak mudah memiliki pikiran dan perasaan serupa dengan Yesus, sehingga saudara bisa melahirkan karakter-karakter Kristus. Saudara perlu disiplin rohani. Tanpa kedisiplinan saudara tidak bisa melahirkan karakter. Ya, jadi perlu disiplin. Disiplin dalam hal apa? Dalam hal saudara berdoa, perlu kedisiplinan. Dalam hal saudara membaca Alkitab, dalam hal saudara berjemaat secara teratur, beribadah, ikut pengajaran. Itu penting untuk melatih kedisiplinan saudara, sehingga saudara mampu untuk bisa mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau saudara memiliki kehidupan yang benar, sangat penting apa yang ada di isi pikiran dan hati kita. Amin. Ya.
Bapak Ibu, lewat latihan-latihan kehidupan yang terjadi setiap hari untuk mempraktekkan firman Tuhan, setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah latihan. Latihan-latihan kehidupan, sekolah kehidupan untuk bisa mengubah karakter-karakter hidup kita, saudara. Memiliki karakter Kristus, memiliki kodrat ilahi. Nah, Bapak Ibu, tentunya dalam perjalanan ini banyak hal yang kita peroleh di dalamnya. Saya pernah kasih ilustrasi, ada ilustrasi ya tentang kentang. Kentang kalau direbus semakin lama semakin lembut. Telur yang begitu lembek ya isinya, kalau direbus semakin keras. Nah, pribadi kehidupan kita, saudara, orang yang percaya kepada Yesus seharusnya semakin mengalami proses, semakin lembut hatinya. Harusnya begitu. Bukan semakin diproses, mengalami banyak masalah, makin keras hatinya. Kalau seperti ini, saudara, kita nggak bisa menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Semakin dibentur dengan masalah, semakin banyak masalah, semakin banyak persoalan, harusnya semakin lembut hatinya di hadapan Tuhan. Tapi saudara, tidak bisa dipungkiri ada orang semakin banyak masalah, semakin banyak persoalan, semakin keras orangnya. Saudara, ada yang begitu? Semakin keras. Bahkan semakin ingin menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Kamu belum tahu siapa saya, begitu kan? Ada orang kalau semakin mengalami proses, contohnya saudara, kalau saudara pernah mengalami duka yang dalam, saudara juga akan mudah memiliki hati yang iba. Melihat orang yang berduka, saudara akan cepat iba. Saudara kalau adalah orang yang teraniaya, orang yang selalu disakiti, misalnya oleh keluargamu, oleh temanmu, engkau selalu disakiti dan dianiaya. Biasanya kalau engkau mengerti kebenaran, engkau akan memiliki hati yang penuh belas kasihan. Kau nggak bisa melihat orang yang teraniaya, maka timbullah hati ingin menghibur dan menolong. Benar kan? Kalau saudara pernah susah, saudara tidak pernah tidak bisa makan, ya saudara mau dapatkan segenggam beras susah, saudara mau dapat ikan pun susah, mau makan susah. Ketika saudara mengalami itu, kalau engkau mengerti firman Tuhan, engkau akan punya hati yang ibah terhadap orang miskin. Tapi ada yang tidak, saudara. Ada yang dia karena saking susahnya hidupnya, akhirnya dia itu jadi tega sama orang lain. Karena dia berpikir, dulu aku pun susah. Pernah ada yang begitu? Pernah, saudara, banyak saya temui orang. Kenapa kok kamu jadinya susah untuk mengasihani orang? Karena setelah diselidiki ternyata hidupnya begitu pahit, saudara. Memakan susah, dulu dia harus berjuang, dia harus bekerja keras, maka akhirnya dia sangat sulit untuk iba terhadap orang lain. Bapak Ibu dikasih Tuhan, karakter kita harus lebih baik dari orang dunia. Amin. Kalau orang dunia, saudara, orang berbuat jahat dibalas dengan jahat, anak Tuhan tidak boleh. Kalau saudara balas kejahatan dengan kejahatan, berarti saudara bukan anak Tuhan. Amin. Dia jahat, saudara balas dengan jahat. Terus dia mau contoh yang baik dari mana? Kalau anak Tuhan pun jahat. Setidaknya ada pembanding, saudara, bahwa kamu berbuat jahat, ini loh yang baik. Itu pembanding. Tapi kalau saudara pun jahat, dunia mau melihat Yesus lewat siapa? Krisis. Saudara harus menunjukkan hidup Yesus. Ketika orang berbuat jahat, engkau berbuat baik. Demikian, saudara. Nah, jadi saudaraku, untuk memiliki kehidupan serupa dengan Yesus dibutuhkan disiplin. Jangan hari ini saudara rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin ke gereja, besok malas. Besok gak mau lagi. Apalagi kalau gak ada duit. Banyak ibu-ibu tergantung duit. Saya banyak kali menemukan orang kalau banyak duit semangatnya luar biasa.
Tapi kalau sudah nggak ada duit, malas. Karena hidupnya tergantung daripada duit. Bu, apa kabar? Beginilah Ibu Pendeta. Sudah itu pasti nggak ada duit. Bu, apa kabar? Oh, haleluya, puji Tuhan, pasti lagi banyak duit. Apakah saudara mau memiliki kualitas kehidupan seperti Yesus kalau cuma hidupmu tergantung duit? Orang-orang yang hidupnya tergantung, lagi ada dia baik, dia lagi ada dia mau sukacita, kalau nggak ada nggak sukacita, ini bisa-bisa menjadi pengkhianat dalam perjalanan mengiring Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, butuh disiplin. Saudara harus berjuang saudara ya. Jangan pemenuhan kebutuhan jasmani saudara berjuangnya luar biasa, tapi untuk kebenaran saudara nggak ada nilai juang. Didorong-dorong, kenapa kok tak mau maju? Ditarik-tarik, kenapa kok tak maju? Jadi ditarik nggak mau maju, itu adalah lagu sekolah minggu. Didorong nggak mau maju, ditarik nggak mau maju, terus harus diapain? Dicambuk kali, supaya dia lari seperti kuda. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak ada masalah yang terjadi dalam hidup kita itu terjadi secara tidak kebetulan. Semua itu secara kebetulan. Tuhan izinkan untuk memproses karakter kita. Amin. Saudara bertemu dengan saya, menurut saudara kebetulan atau tidak? Terjadi secara kebetulan atau tidak? Mak Kristin, ketemu ada di gereja ini secara kebetulan atau tidak? Tidak kebetulan. Semua telah diatur oleh Tuhan, langkah-langkah kita. Saya bertemu orang miskin, orang kaya, kata firman Tuhan, Tuhan yang mempertemukan. Kita bertemu saudara, aduh kenapa sih saya bertemu dengan orang-orang yang jelek? Ya ada maksud Tuhan saudara. Kenapa sih saya ketemu dengan orang-orang yang emosional? Ada maksud Tuhan. Makanya saudara dibentuk dulu, diproses dulu, memiliki karakter Kristus, supaya ketika engkau berada di tengah-tengah serigala, engkau tidak jadi serigala. Pengajaran semalam itu kan, ya. Tapi kalau saudara belum dimatikan serigalanya, bertemu serigala jadi apa itu? Bapak Ibu dikasih Tuhan, perlu disiplin. Amin. Saya masih ingat, nggak tahu sekarang anak-anak sekolah masih menyanyi nggak lagu itu. Zaman kita selalu setiap masuk sekolah, mari berdisiplin. Wah, saya masih ingat sekali itu lagu. Di segala bidang berdisiplin, di sekolah, rumah dan halaman. Disiplin Pancasila. Dulu kan ada pengajaran PMP, pendidikan moral Pancasila. Sekarang PMP itu diganti apa saya nggak tahu. Pada zaman itu kita diajar moral, berpendidikan moral Pancasila. Nah sekarang saudara saya nggak tahu moral PMP itu diganti apa anak sekolah? PPKN. Kepanjangannya pendidikan Pancasila kewarganegaraan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita perlu disiplin sehingga kita bisa melahirkan karakter-karakter Kristus. Tanpa disiplin nggak bisa, saudara. Ya, seperti Ibu Lilis ya, on time dia. Pasti itu telah dilatih begitu lama, betul kan? Sehingga itu menjadi karakternya, disiplin atau on time, masalah waktu. Nah mungkin saudara itu langsung jadi. Nah saya percaya Ibu Lilis mengalami itu proses, sehingga sekarang itu jadi karakternya, disiplin. Nah itu latihan. Saudara untuk menjadi karakter seperti Yesus itu gak instan, latihan setiap hari. Amin. Latihan setiap hari. Kedua saudara butuh komitmen. Komitmen itu saudara adalah janji serius untuk berubah lebih baik dan lebih benar, menjadi sempurna, walaupun seringkali jatuh berkali-kali. Tapi saudara harus memiliki komitmen. Komitmen adalah janji
untuk saudara serius berubah lebih baik dan lebih benar dan menjadi sempurna, itu perlu komitmen yang kuat. Bapak Ibu, sebuah hubungan tanpa komitmen tidak akan bertahan lama. Saya ketika pacaran, saya tanya, siap menikah enggak? Kalau enggak siap menikah, jangan pacaran. Saya enggak mau lama-lama pacaran. Laki-lakinya mikir dong, duit dari mana mau nikah? Tapi harus ada komitmen. Kalau enggak, mau dibawa di mana hubungan ini? Kita bisa jatuh dalam dosa tanpa komitmen. Yuk kita komitmen. Ya, anak muda kalau mau pacaran perlu komitmen. Yuk, kita kalau pacaran sebelum menikah mau berapa lama? Ya, misalnya 1 tahun. Sebatas mana kita kalau ketemu? Pegangan kuku? Pegangan tangan? Atau boleh nggak ciuman? Wah, ciuman di mana ini? Pipi, jidat? Kan ada komitmen. Nah, kalau kita komitmen, kamu jangan ganggu kesucian hidup saya. Ya, saya juga demikian. Kalau kita mau menikah baik-baik, ya, kita harus saling menjaga kesucian hidup. Ada komitmen. Nah, kalau kita menikah berapa lama? 1 tahun? 1 tahun harus ada planning. Nah, saudara dalam mengikut Tuhan, saudara harus ada komitmen. Kalau enggak, saudara enggak akan kuat. Benar? Aku harus punya komitmen. 1 tahun ini saya harus berjuang untuk mematikan ego saya. Ya, nah itu saudara akan memiliki kehidupan setiap hari di mana saudara akan berjuang memegang komitmen saudara. Saya mau ikut Tuhan, sekalipun Tuhan banyak masalah yang saya hadapi, saya mau tetap berjuang hidup serupa dengan Yesus. Harus ada komitmen, sehingga ketika ada masalah, ketika ada orang yang datang menyakiti, melukaimu, engkau tetap teguh berdiri menjaga kesucian hidup. Saudara punya komitmen enggak? Melayani Tuhan ada komitmen, janji. Saya berjanji akan setia kepada pelayanan yang ada. Saya berjanji akan tunduk kepada gembala. Saya berjanji. Ada sebuah komitmen yang teguh di dalam saudara melayani Tuhan. Nah, jadi bagi anak muda, kalau ada pacarmu yang tidak berani berkomitmen, tinggalkan. Itu namanya buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Membangun kesucian hidup butuh waktu. Ngapain buang-buang waktu? Wah, kok tegas? Perlu ketegasan dalam hidup ini, saudara. Kita nggak boleh ulur-ulur waktu, karena bisa jadi besok kita mati, saudara belum menyelesaikan tugas saudara. Ya, harus punya komitmen. Saya pernah katakan, saudara, mungkin kelihatannya tegas, tapi saya katakan pelayan Tuhan. Saya pernah katakan, kalau sudah jadi pelayan Tuhan, ngambek, sakit hati, ya, dan lain sebagainya, saya nggak akan datangin 1 tahun. Nah, kalau ditegur 1 kali, ditegur 2 kali, ditegur 3 kali, enggak bertobat, enggak berubah-ubah, masih banyak juga yang harus kita layani, Bapak Ibu. Kadangkala jujur saja, mikirin 1 jiwa aja bisa migrain ini. Apalagi kalau jiwa ini susah diatur, migrain ini, Bapak Ibu. Depresi, saudara, kalau melayani, kalau saudara tidak punya kerinduan untuk berubah. Mengurus diri ini sendiri aja bisa depresi, apalagi mengurus banyak orang. Ya, urus diri ini juga kadang masih susah diubah. Suruh mengampuni masih sulit, berjuang lagi, kadangkala sampai tingkat depresi. Aduh Tuhan, kok ikut Tuhan susah sekali. Kadang geram sendiri dengan keadaan diri ini. Belum lagi anak-anak, belum lagi orang yang di sekitar kita, belum lagi jemaat Tuhan. Nah, kalau kita nggak punya komitmen yang kuat untuk berubah, Anda akan menyesal. Nanti saudara ketika tua, saudara tinggal bicara begini, kakek dulu, nenek dulu. Kenapa nenek dulu? Disuruh melayani, nenek nggak mau. Sekarang nenek nggak ada gigi, minta melayani, ditolak sama koordinator present worship. Pak Yesus, aku mau jadi singers. Aduh nek, pasang giginya dulu nek, nek duduk saja, nanti dilayani sama cucu-cucu. Aduh,
masih gagah, suruh pelayanan gak mau. Tunggu dulu, masih banyak urusan saya. Betul, kita harus bereskan semuanya, tapi jangan tunda-tunda waktu. Amin. Waktu kita sedikit. Siapa yang merasa waktunya banyak, angkat tangannya. Kalau kita menyadari waktu di bumi singkat, maka mari berjuang untuk berubah. Amin. Komitmen, harus punya komitmen saudara. Ya, tahun ini masalah saya ini harus selesai. Harus punya planning. Kalau nggak punya planning, saudara susah. Ya, harus punya visi, tujuan hidup. Saya mau pulang ke rumah Bapa dengan keadaan suci dan tidak bercela. Aku harus mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Kalau boleh Tuhan, tahun ini emosi saya sudah selesai, tidak lagi emosional. Betul kan? Berarti tiap hari berjuang. Tiap hari berjuang. Suami bikin marah, aduh, saya harus berjuang. Ini komitmen saya dengan Tuhan. Ini bukan bicara saudara dengan orang lain, bicara saudara dengan Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, kita juga harus mengerti bahwa tekanan, kesulitan, penderitaan bisa melahirkan karakter Kristus. Saudara, contohnya Ayub, saudara. Kita lihat Ayub 23 ayat 10. Pak Gembala boleh tolong baca Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Atau ada yang dapat langsung dibaca? Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Wow, dahsyat. Saudara pernah baca perkataan Ayub ini? Seandainya ia menguji aku, ia mengetahui jalan hidupku, aku akan timbul seperti emas. Ini luar biasa, saudara, perkataan ini. Boleh saudara bikin baju dan bikin logo itu. Seandainya ia menguji aku, ia mengetahui jalan hidupku, aku akan timbul seperti emas. Ayub tidak takut dengan penderitaan, dengan masalah dan tekanan hidup, karena dia tahu Allah mengetahui jalan hidupnya. Kalau Allah yang mengizinkan masalah itu terjadi, maka aku percaya aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu, salah satu tempaan yang membentuk karakter orang percaya adalah penderitaan atau pencobaan. Jadi saudara, kalau saudara sudah belajar kebenaran ini, saudara, besok-besok ada masalah, engkau tahu cara mengatasinya. Amin. Engkau tahu cara mengatasinya. Engkau tahu menjaga kesucian hidup. Engkau tahu menjaga kekudusan. Ketika engkau tahu firman ini dan ada masalah. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 2 ayat 1 sampai 4. Yakobus 2 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu Anda amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat Tuhan kaki. Ayat 4. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Ya, jadi di dalam setiap keadaan apapun yang terjadi, itu akan menunjukkan bagaimana respon kita terhadap keadaan itu.
Ya, ketika kita melihat orang miskin, orang kaya, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan, itu akan menunjukkan bagaimana saudara melahirkan karakter-karakter Kristus, menjadi teladan. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Baca Roma 5 ayat 3 sampai 4. Jadi ini bicara tentang sikap atau respon yang tepat atas setiap kejadian atau masalah. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Jadi ini saudara, salah satu tempaan yang membentuk karakter adalah penderitaan atau pencobaan. Jadi sikap atau respon yang tepat ketika berada dalam situasi atau di dalam sebuah kesulitan akan mempercepat munculnya karakter. Jadi dalam segala situasi saudara, seketika saudara ada dalam kesulitan, akan memunculkan sikap atau respon yang tepat. Nah Bapak Ibu, sebaliknya respon atau sikap yang salah memperlambat terbentuknya karakter. Saya masih ingat pengajaran yang dibawakan oleh Ibu Lilis beberapa minggu lalu tentang respon, ya, tentang respon terhadap teguran, benar ya, teguran. Bagaimana kita merespon. Nah Bapak Ibu, respon yang salah akan memperlambat terbentuknya karakter. Jadi kalau saudara dalam menghadapi masalah terus responmu tidak benar, maka saudara akan sangat lambat untuk berubah. Jadi respon saudara menentukan perubahan hidup saudara. Amin. Saya mungkin berpikir bahwa nggak enak di sini. Ya, saya sulit berubah. Saya harus cari tempat yang lebih nyaman untuk saya berubah. Justru saudara lagi mencari masalah yang lebih besar. Saudara, masalah di sini misalnya kecil saja nggak bisa saudara selesaikan, Anda keluar, Anda cari masalah yang lebih besar. Bapak Ibu, saya mendengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan, ya, luar biasa, saudara. Bagaimana ia menceritakan penderitaannya, bagaimana sampai terbentuknya gereja ini, saudara, terbentuknya GSKI. Waktu saya mendengar jalan hidup dan cerita dari ketua kita, saya bilang, Tuhan, belum seberapa apa yang aku alami, belum seberapa persoalan yang saya hadapi. Saya jadi malu ketika saya merasa saya itu paling berat persoalannya. Dan ketika mendengar semalam dalam pertemuan pejabat, ketua sinode kembali menceritakan perjalanan sampai terbentuknya GSKI ini, dan bagaimana persoalan penderitaan, rumitnya masalah yang dia hadapi. GSKI tidak pernah terpikirkan bagi beliau untuk berdiri. Tapi dengan begitu banyak persoalan yang terjadi, akhirnya GSKI. Dan Bapak Ibu, waktu saya mendengar itu, waduh, apakah hamba Tuhan bisa kuat? Kadang-kala ada juga pada tekanan-tekanan atau depresi yang dalam. Ya, Ayub pada saat itu juga mengalami kesulitan. Amin. Tetapi saudara, Ayub berusaha untuk tenang sehingga dia mengeluarkan respon yang benar. Sampai perkataan tadi, seandainya dia menguji aku, ya kan? Dia tahu jalan hidupku. Artinya saudara, setiap kehidupan kita itu Tuhan tahu. Jadi kalau ada masalah, ada proses, nggak usah takut, Tuhan tahu jalan hidup kita. Amin. Jalan hidup orang benar semakin terang di rembang tengah hari, kan? Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkanku kembali. Makanya saudara, kalau ada orang yang jatuh, jangan buru-buru tertawa. Ya, habis dia nyakitin aku, ya. Saya cerita ini, aduh, saya juga sempat mengalami itu, saudara. Waktu saya mendengar orang yang menyakiti saya kemalangan bukan kemalingan. Saya bilang,
Kau rasa kan? Apa yang kurasa, engkau rasa. Waktu begitu, aduh Tuhan saya gagal Tuhan. Wah, untuk menguasai hati ini gak gampang saudara. Waduh, kita kan tanpa sadar saudara, kadang-kala kita mau kemalangan orang yang menyakiti kita. Betul? Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal gajian mendingan. Ini tanggal mainnya. Kau sakiti aku, tunggu nanti. Ada waktunya kau disakiti. Betul kan? Kadang tercetus itu saudara lihat. Aduh, Tuhan ampuni Tuhan. Saudara, kalau kita sudah punya pikiran begitu, kita melanggar kesucian hidup. Kita melanggar kesucian hidup. Gak gampang saudara, kain putih bersih kena bercak sedikit sudah gak bersih. Betul? Bapak Ibu, kain putih bersih sudah dicuci bersih ya, terus tiba-tiba kena sedikit kotor sudah tidak bersih, maka harus dibersihkanlah lagi. Nah, ketika saudara kita sudah berusaha jaga hati untuk suci, tiba-tiba kita dengar orang yang menyakiti kita kemalangan. Kadang juga kita suka pura-pura baik. Kamu dengar ya, orang yang nyakiti kamu itu, dia mengalami kemalangan loh. Kita pura-pura baik, benar? Oh ya, padahal itu di sini senang. Kalau ada yang seperti itu bertobat ya, bertobat. Ini melanggar kesucian hidup. Oh ya, karena kita tahu ya, kita pelayan Tuhan gitu kan. Kasihan ya, sedih kali pun aku dengarnya, padahal di dalam hatinya yes. Iya, katanya saya dengar dia begini. Ya ampun, kasihan man. Kita berdoalah buat dia supaya dia tetap kuat, supaya dia tetap strong dalam Tuhan. Ya udahlah Bu ya, selamat tinggal kamu beri. Pas sampai di rumah, Pak, kamu tahu ada berita bagus. Tapi dia pura-pura suci di depan orang ya kan. Iya, kasihan. Jadi kayak iba gitu. Tapi pas pulang rumah, Pak, ada kabar sukacita. Apa itu sayang? Itu yang nyakitin kita kemalangan. Aduh, saudara tahu nggak itu? Melanggar kesucian. Rasanya geli juga saudara mempercakapkan ini. Tapi ini pengalaman hidup. Saya waktu orang ngomong kan malu pendeta kita ini ya. Kita bilang, yang benar, mampus dia. Nah kan kita nggak boleh bilang, kasihan. Iyalah kita berdoa biar dia kuat dalam Tuhan ya. Tapi di hati ini udah nggak suci saudara. Karena sudah yes ini monster di dalam. Pulang langsung ngomong ke suami. Wah. Nah saudara, ini pun tidak benar. Kita harus berusaha berjuang untuk tidak seperti itu. Tulus saudara, harus tulus. Kalau seandainya kita senang dengar dia kemalangan, ya senang aja lah. Nggak usah pura-pura, kasihan kita bawa dalam doa. Oh ya? Oh iyalah. Ya udahlah. Nggak usah berbasa-basi, kita bawa dalam doa biar dia kuat dalam Tuhan. Padahal kita sudah lain di hati ini. Bapak Ibu, karakter itu menentukan. Mulai dari hati dan pikiran. Nah saudara, sikap atau respon yang tepat ketika berada dalam kesulitan mempercepat munculnya karakter. Sebaliknya respon yang salah memperlambat terbentuknya karakter. Tapi sayangnya yang terjadi di sekeliling kita orang Kristen menghindari proses dan cenderung apatis yang mengakibatkan karakternya tidak berubah. Ini saudara coba lihat di gereja paling banyak orang berantem. Benar? Di luar saudara kalau berantem gak usah heran. Itu di luar. Tapi di dalam gereja orang berantem saudara. Udah gitu saudara paling suka cuci tangan. Tanda tidak bersalah. Dia yang panasin. Baru dia cuci tangan bersih. Siapa yang ngomong? Dia, bukan aku. Aku sayang kamu. Saudaraku dikasih Tuhan, ini bahaya, merusak karakter saudara. Amin.
Kita mau bersama Yesus. Siapa yang mau di langit baru, bumi baru? Jangan nyanyi aja, aku rindu ke sana, bawa aku ke sana. Apa lagunya? Bawa aku ke sana di langit baru dan bumi baru. Gimana mau bawa kalau dosa saudara terlalu berat? Karakter saudara merusak. Bapak Ibu, kita mau dibawa pulang, tapi harus bersih. Bagaimana caranya? Ayo berubah dari sekarang. Amin. Saudara mau bersama Bapak? Wah, saudara, tekanan hidup ini berat, saudara. Setiap hari kita menghadapi tekanan, persoalan hidup. Tapi kalau boleh Tuhan, kita segera pulang menyelesaikan pekerjaan ini dan kita mendapatkan perhentian yang kekal. Saudara, selama di bumi tidak ada perhentian. Saudara berpikir kalau datang ke gereja aman? Enggak. Habis dengar firman Tuhan ini, dengar baik. Selesai dengar firman Tuhan ini, bukan berarti saudara sudah tenang. Pulang kerjakan. Halo? Datangi musuh. Gak bisa. Kalau gitu ketemu di jalan jangan buang muka, ya. Kita harus shalom. Walaupun di sini saudara lagi kayak diiris-iris, itu namanya perjuangan. Bapak Ibu, ini adalah keputusan kita untuk hidup suci. Kalau saudara mau bersama Yesus Tuhan kita di dalam kerajaan Bapa, ini keputusan untuk hidup suci. Saudara, hari ini kita harus ambil keputusan. Amin. Ada iklan putus hubungan dengan nyamuk. Ada iklan itu, betul? Ya, Baygon memutuskan hubungan Anda dengan nyamuk. Mengambil jalan hidup suci, memutuskan hidupmu dengan dunia ini. Amin. Harus jadi perjuangan kita. Keputusan atau karakter dibangun di atas setiap keputusan sehari-hari dalam kehidupan, baik masalah kecil maupun masalah yang besar. Saya, saudara, suka sekali baca Ayub ini, saudara. Karena apa, saudara? Saya pikir untuk dapat pribadi seperti Ayub di zaman sekarang tuh sulit. Ada yang bisa dapati seperti Ayub di zaman sekarang, kayaknya udah susah, benar ya? Nah, saudara, ini Ayub ini luar biasa. Nah, perjuangan kita, saudara, belum sampai berdarah-darah. Maka mari lebih lagi berjuang. Amin. Lebih lagi berjuang. Jangan berkata persoalanmu berat, saudara. Masing-masing kita bisa berkata berat. Saya punya persoalan berat. Tapi menurut saudara, saudara lebih berat dari saya. Jadi masing-masing kita punya perjuangan yang berbeda. Karena itu mari kita berbenah diri, mempercepat perubahan itu dengan memiliki pikiran dan hati yang benar. Bapak Ibu, jangan pusing nilai orang. Kalau kita cuma hidupnya nilai, orang kita lupa memperbaiki diri. Mari terlebih dahulu nilai diri kita. Apakah kita sudah baik? Apakah kita sudah benar? Apakah kita sudah suci? Jangan dulu nilai orang lain. Ya, kalau kita sudah benar, baru kita menolong orang lain. Keputusan karakter dibangun setiap hari. Ketika kita sedang menahan lidah kita, ketika kita sedang mengendalikan diri kita, kita sedang membangun karakter. Amin. Saudara memarah, kekang lidahnya, sedang membangun karakter. Ketika saudara mau benci atau memukul orang, ketika engkau menahan tanganmu, kau sedang membangun karakter. Kita butuh ini, saudara, pengendalian diri ini. Nah, keberanian adalah kemampuan untuk mengatakan atau melakukan apa yang benar meskipun ancaman terhadap kehidupan kita. Di dalam saudara membangun karakter serupa dengan Yesus, saudara harus memiliki keberanian. Berani berkata ya di atas ya, berani berkata tidak di atas tidak. Jangan jadi pribadi yang berubah-ubah. Saudara, ya, hari ini saudara ngomong A, besok B. Besok saudara bilang B, lusa C. Kalau saudara punya karakter seperti ini, repot saudara. Jangan bergaul, saya kasih tahu buat Bapak Ibu, jangan bergaul dengan orang yang punya pribadi yang berubah-ubah. Apalagi jadi teman curhat, bahaya. Kalau saudara lihat
hari ini dia baik, hari ini dia ngomong ini, besok dia ngomong lain, hari ini dia manis, besok dia pahit. Ini orang gak bisa jadi teman curhat, saudara. Hati-hati. Anda harus teguh dalam pendirian, berani memutuskan yang tidak benar, berani hidup untuk benar. Saudara, makanya dalam hidup ini harus dilatih dari hal-hal kecil, ya. Berani berkata tidak. Kalau orang ngomong nggak benar, jangan bilang begini, oh iya ya, oh begitu ya, oh kenapa nggak ngomong itu salah? Nggak berani aku, Ibu Gembala, nanti dia tersinggung, itu salah. Berani berkata ya, amin. Jangan karena mau bikin senang orang, saudara, iya, tapi di belakang lain. Jadi kalau orang ngomong, iya, tahu nggak, katanya itu gereja itu nggak bener loh, itu gereja itu gereja sesat. Karena kita mau bikin senang orang, takut dia tersinggung. Iya ya, oh iya ya, begitu. Saya dengar sih begitu juga. Iya, kata orang juga begitu. Iya ya. Nah, ini orang nggak bener ini. Saudara, kalau memiliki karakter Kristus, Anda berani berkata ya dan berani berkata tidak. Amin. Jadi kalau ada orang menyampaikan tidak benar, kalau nggak benar ya nggak benar. Jangan nggak benar jadi benar, yang benar jadi nggak benar. Ini nggak boleh. Kita harus memiliki pribadi yang sempurna seperti Yesus. Yesus sekalipun diancam untuk disiksa, dianiaya, Yesus tetap berani berdiri di atas ya, tidak di atas tidak, ya di atas ya. Yesus tidak takut kehilangan nyawanya. Amin. Bahkan waktu dikatakan bela dirimu, Yesus tidak membela diri. Ia rela diperlakukan tidak benar sekalipun dia benar. Amin. Bapak Ibu berani, Daniel berani. Ketika keluar surat perintah untuk tidak menyembah Allah, tidak boleh berdoa di atas soto sebagaimana Daniel melakukan sehari 3 kali. Ketika keluar surat perintah itu, Daniel tetap melakukan apa yang benar. Amin. Nah, kalau saudara berani, saya percaya masa-masa yang sulit Anda akan tetap menjadi pribadi yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kristen yang berkarakter ilahi atau berkarakter Kristus adalah Kristen yang matang dan dewasa, yang mampu tetap konsisten menjunjung nilai-nilai kebenaran dan alkitabiah dalam hidupnya. Kematangan rohani mampu menjadi berkat bagi orang lain dan siap memasuki tantangan kehidupan yang terjadi di zaman sekarang ini dengan tetap menjadi teladan hidup Yesus bagi banyak orang. Bapak Ibu, kelimpahan jasmani hanyalah sementara, tetapi kedewasaan rohani di mana orang percaya mengambil bagian dalam kekudusan merupakan harta abadi yang tidak terbeli dengan apapun. Kalau saudara limpah dengan jasmani, ingat, semua kelimpahan itu bersifat fana, sebentar saja hilang. Tapi kalau engkau memiliki karakter ilahi, itu merupakan harta abadi yang tidak terbeli dengan apapun. Yesus menjadi kebenaran kita. Adalah bahwa perilaku kita harus berstandar seperti Yesus. Hidup orang Kristen harus berstandar serupa dengan Yesus. Yesus adalah model kita, sebab Dia adalah pokok keselamatan kita. Orang percaya tidak menggunakan hukum yang lain, tapi menggunakan hukum yang adalah Yesus itu sendiri. Mari Bapak Ibu periksa diri saudara. Saya pun memeriksa diri saya. Apakah saya sudah benar atau belum? Ketika saya dapati hidup saya juga belum benar, saya pun akan berjuang untuk memperbaikinya, sehingga saya boleh layak bagi Bapa dan menjadi teladan bagi saudara. Demikian pun saudara, mari periksa diri kita masing-masing. Apakah hidupmu belum benar? Kita angkat pujian Bapa ajarku pahami. Aku menjadi
semakin kami mengerti bahwa dalam segala hal Allahku Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang terpanggil di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kalau memang semua yang terjadi untuk membentuk dan memproses karakter kami, terima kasih Bapa. Terima kasih buat semua masalah yang kami alami. Terima kasih kalau mereka datang untuk menyakiti kami. Terima kasih kalau ada orang-orang yang melukai kami. Terima kasih kalau kami mengalami banyak kesulitan dan persoalan hidup. Karena kalau memang itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, pakailah kami sesuai rencana-Mu ya Tuhan. Ketika kami memilih Engkau Yesus, maka kami memilih jalan salib. Kami harus memiliki hati yang rela menderita demi kebenaran. Terima kasih Bapa untuk semua yang kami alami. Terima kasih Bapa. Kelimpahan materi hanya sementara, tapi ketika kami memiliki karakter-karakter yang serupa dengan Yesus, itu adalah harta yang abadi. Biarlah ya Bapa Engkau memberi kami kemampuan untuk kami menjalani gaya hidup Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah menjadi teladan bagi kami. Lewat setiap masalah dan persoalan hidup yang kami alami, Tuhan Engkau telah menjadi kekuatan kami. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah pembela kami di dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan. Aku berdoa mohon kepadamu, lindungilah kami umat-Mu ini Tuhan dari segala niat-niat jahat orang. Lindungilah kami Tuhan dari segala pekerjaan-pekerjaan kegelapan. Lindungi kami Bapa dari setiap kegagalan kami masa lalu. Biarlah Bapa, waktu-waktu yang ada kami menggunakan dengan baik untuk mengerjakan keselamatan yang Kau berikan kepada kami, kembali kepada rancangan semula hidup kami serupa dengan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, hormat, pujian bagi-Mu. Kami akan memberikan persembahan. Biarlah kiranya Engkau memberkati tangan-tangan memberikannya, sehingga kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita bawa di dalam doa persembahan yang akan kita persembahkan. Bapa, kami mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Kami rindu memberikan persembahan dengan sukacita. Tidak ada hal sesuatu di dalam hati dan pikiran kami. Oleh karena itu Bapa, terimalah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan persembahan kami. Haleluya, amin. Selalu
Kita akan mengakhiri saudara ibadah kita pada hari ini. Ya, terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan yang telah hadir. Biarlah kita mau berkomitmen bersama untuk hidup suci. Amin. Karena perjuangan kita supaya kita bisa sampai ke langit baru dan bumi baru. Bapak Ibu mohon dukungan doa karena ya Keisha walaupun sakit tapi dipaksakan untuk pimpin pujian. Ya biarlah kiranya Tuhan memberkati supaya dia boleh sehat kembali. Saya juga bersyukur semalam saya menahan sakit kepala yang luar biasa ya. Sampai saya muntah-muntah, tapi puji Tuhan hari ini saya bisa berdiri. Ya, inilah perjuangan kita saudara. Kalau dalam keadaan baik-baik kita melayani itu biasa, tapi dalam keadaan tidak baik kita paksakan diri melayani, kiranya itu berkenan di hadapan Bapa. Amin. Ya puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Biarlah kita senantiasa merasakan kasih Tuhan lewat kita memperhatikan firman Tuhan. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan, kata firman Tuhan, berbahagialah mereka. Berbahagialah mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku dikasih Tuhan, berikanlah hidup kita kepada Tuhan. Persembahkanlah hidup yang kudus dan tidak bercela di hadapan. Ketika kita gagal, jangan berhenti untuk memulai lagi. Tuhan pasti memberi kekuatan bagi saudara yang terus berjuang untuk mengerjakan keselamatan yang Dia berikan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Semua telah mengajari kami Tuhan, dan biarlah Bapa itu membuat kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Hamba berdoa biar kiranya Kau memberkati setiap pelayan Tuhan yang telah ambil bagian pada saat ini, dan biarlah kiranya Tuhan juga memberkati perjuangan kami dalam mengerjakan keselamatan, perjuangan kami di dalam melayani Tuhan. Bapa, ampuni segala salah dan dosa kami. Bahkan hamba-Mu juga Bapa, jika hamba salah dalam berbicara, dalam menyampaikan kebenaran-Mu, hamba banyak menyelipkan kepentingan pribadi. Mohon ampun Tuhan. Biarlah hamba belajar terus menjaga perasaan-Mu ya Bapa, menjaga kesucian hidup, sehingga hamba boleh berkenan di hadapan-Mu. Bapa, ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Jikalau masih ada hal yang tersimpan di hati kami, kalau kami masih belum bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami, ampunilah ya Tuhan. Biarlah kiranya kami mau terus belajar seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau mengampuni, Engkau Tuhan mengasihi dengan tiada batasnya. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami terima pada hari ini. Biarlah Tuhan setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan boleh kembali seperti rancangan semula. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan malaikat surga menjaga dan melindungi setiap langkah kami, perjalanan kami, sehingga kami tiba di rumah dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi-Mu. Mari saudara angkatlah kedua belah tangan-Mu, arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa kita yang di surga, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Ya, kita selesai ibadah, saudara duduk sebentar karena sekretaris gereja akan beri pengumuman. Oke, terima kasih Bu Gembala. Shalom semuanya. Ada sukacita, amin. Siapa yang mau berkomitmen pulang dari gereja?